psikologisnya itu pasien merasa tertekan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkannya untuk melakukan pengobatan kanker paru ini. Kondisi material yaitu biaya out pocket itu di mana tidak sedikit pasien yang terdiagnosa kanker paru itu masih dalam usia produktif. Maka ini akan mempengaruhi pada produksi kerja daripada pasien, dan karena setiap bulan itu pasien akan menjalani pengobatan, kemungkinan ada beberapa hari pasien itu akan tidak bekerja. Ini akan mempengaruhi finansial dari pasien tersebut. Kemudian pada perilaku, kanker paru ini akan menimbulkan kecemasan pada pasien. Bisa jadi pasien itu merasa takut dan akhirnya tidak melakukan pengobatan karena berpikir untuk masalah biayanya. Akhirnya pasien itu akan memilih untuk pengobatan alternatif. Insiden dapat diturunkan dengan pencegahan dan pengendalian faktor risiko, dan mortalitas dapat diturunkan dengan meningkatkan survival dengan dilakukan screening, deteksi dini, dan terapi yang cepat dan tepat. Ini bisakah screening itu mengurangi beban daripada kanker paru? Tujuan utama daripada kita screening yaitu untuk mendapatkan diagnosis yang lebih awal, di mana dengan diagnosis lebih awal akan meningkatkan kualitas hidup pasien dan menurunkan angka mortalitas daripada penyakit paru, dan dapat dilakukan terapi yang cepat dan tepat dengan biaya yang lebih murah. Kemudian kita lakukan untuk mencegah insiden yang berlanjut, bukan hanya screening, tapi kita harus juga melakukan pengendalian daripada faktor risiko daripada kanker paru dan merubah pola hidup ke pola hidup yang lebih sehat. Di PNPK yang terbaru di 2023 itu untuk penanganan kanker paru itu sudah dimasukkan di situ tentang screening dan diagnosis daripada diagnosis dini dari kanker paru, di mana screening itu kita lakukan pada individu yang sehat namun memiliki faktor risiko. Screening ini diharapkan itu keaktifan daripada individu, ya, sukarela individu untuk melakukan program screening. Deteksi dini dilakukan pada individu yang sudah sakit namun gejala yang dimilikinya itu masih belum jelas. Dengan dilakukannya deteksi dini ini diharapkan angka kesintasan 5 tahun itu akan semakin meningkat. Di sini ada tahap-tahap screening, ya. Ini ada di PNPK 2023, tahap screening kanker paru berdasarkan stratifikasi faktor risiko, di mana individu itu kita bagi 2 kelompok. Kelompok A tidak bergejala, umur lebih dari 45 tahun, berhenti merokok kurang dari 10 tahun, dan berkaitan dengan paparan pekerjaannya. Kelompok B tidak bergejala, umur lebih dari 40 tahun, dijumpai adanya riwayat kanker di dalam keluarga. Kemudian untuk deteksi dini ini kita lakukan pemeriksaan dengan low dose CT scan. Dari hasil pemeriksaan ini nanti kalau kita menjumpai adanya nodul yang mencurigakan, prosedur diagnostik untuk kanker paru bisa kita lanjutkan. Kalau dari hasil low dose CT scan ini kita tidak jumpai nodul dan tidak mengarah ke suatu malignasi, kita lanjutkan dengan prosedur diagnosis untuk penyakit paru yang lain. Kalau dari hasil CT scan, low dose CT scan-nya itu normal atau tidak dijumpai nodul, pemeriksaan low dose CT scan ini bisa kita ulangi lagi dalam 2 tahun. Ini kalau kita jumpai nodul, kalau nodulnya itu lebih dari 4 kurang dari 6, low dose CT scan-nya itu bisa kita ulangi dalam 12 bulan. Kemudian kalau nodulnya itu lebih besar atau 6 tapi kurang dari 8 mm, low dose CT scan-nya itu kita ulang dalam 6 bulan. Dan kalau dia lebih besar atau sama dengan 8 kurang dari 15 mm, low dose CT scan kita ulang setelah 3 bulan. Kemudian kalau lebih dari 15, ini
ini mengarah ke suatu malignasi, kita bisa melakukan diagnostik untuk CA-nya dengan melakukan CT scan IV atau non kontras. Ini alur diagnosis ini pada pasien berisiko tinggi dengan gejala pernapasan yang terkait dengan tuberkulosis, di mana kita prevalensi TB-nya itu cukup tinggi. Jika ada pasien dengan yang bergejala mengarah ke TB paru, misalnya kita jumpai adanya batuk darah, sesak napas, nyeri dada, kita mengarah ke suatu TB, maka kita lakukan prosedur standar untuk pemeriksaan TB-nya. Kita lakukan pemeriksaan TCM. Terus kalau hasil gen expertnya positif, kita diagnosa dengan TB dan kita obati dengan pengobatan TB. Kemudian kalau gen expertnya negatif, bisa kita tegakkan sebagai TB klinis ataupun non TB. Kemudian yang kita diagnosa dengan TB ini harus kita follow up minimal 1 bulan untuk menilai apakah pasien itu benar-benar TB ataukah pasien itu merupakan kanker paru ataukah keduanya, bisa saja TB dengan kanker paru. Ini untuk mengulang kembali tahap-tahap diagnosis untuk kanker paru. Itu pertama itu anamnesis, pemeriksaan fisik diagnostik, kemudian kita lakukan dengan pemeriksaan fototorak. Dari hasil fototorak mengarah ke malignansi, kita lakukan pemeriksaan CT scan torak. Untuk CT scan torak sebaiknya kita lakukan pemeriksaan CT scan dengan IV kontras, dan bagusnya lagi kita lakukan pemeriksaan CT scan itu IV kontras sampai suprarenal. Kemudian kita lanjutkan dengan tindakan diagnostik, itu bisa kita lakukan pemeriksaan bronkoskopi, core biopsi atau tindakan diagnostik yang lainnya. Untuk diagnosis definitif daripada kanker paru, kita perlu pemeriksaan dari patologi anatomi. Ya, untuk patologi anatomi ini terus berkembang, bisa sampai pemeriksaan untuk genotipnya itu pemeriksaan molekuler test. Sebelum pengobatan sebaiknya kita singkirkan dulu untuk metastasisnya dengan kita pemeriksaan brain scan, USG abdomen ataupun pemeriksaan bone scan. Kita sebut sama orang viral ini sebetulnya biasa pansos. Ini klasifikasi kanker paru berdasarkan histologi. Itu secara fenotip itu kita bagi dua. Yang terbanyak itu non small cell carcinoma berkisar 85 sampai dengan 10%. Small cell carcinoma berkisar 10 sampai 15%. Maka ini sedikit karena untuk small cell ini itu sifatnya itu sangat agresif. Kemudian yang non small cell carcinoma kita bagi atas yang squamous dan non squamous. Yang non squamous itu yang terbaik itu adenocarcinoma. Itu biasanya itu berhubungan dengan populasi yang bukan perokok. Yang lancer sekitar 10% dan jenis yang lain sekitar kurang dari 5%. Untuk yang squamous presentasinya itu 25% sampai dengan 30%. Tetaplah biasa aja. Diasosiasikan dengan riwayat merokok dan biasanya itu ditemukan di bagian sentral paru. Kak Popi ya, ada. Dengan perkembangan pengobatan kita tidak hanya mengetahui bahwa penyakit itu selnya itu fenotipnya saja, tapi kita harus mengetahui genomiknya juga. Maka dengan perkembangan pengobatan maka dilakukan pemeriksaan molekuler testing untuk non small cell carcinoma. Kalau sampelnya itu bisa kita dapat dari sitologi ataupun dari histopatologi. Sampel yang kita dapat dari sitologi itu bisa kita lakukan pemeriksaan PCR, itu Borobudur ya. Kalau sampel yang kita dapat itu dari histopatologi, selain pemeriksaan PCR, kita bisa melakukan pemeriksaan yang lebih banyak lagi. Bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan immunohistochemia, yaitu pemeriksaan ALK dan PDL1. Bahas sesuatu apa lupa aja.
Rame-rame. Ini presentasi dari seluruh guru besar pada organ datang. molekuler Masalah di SARS sekali ya? Indonesia. Enggak. Yang terbanyak Hubungannya itu pendidikan. yaitu EGFR pendidikan. mutasi, itu di mana kita jumpai EGFR mutasi di Indonesia itu sekitar Kok di Jakarta mas yang 44,5%. prof-prof Ini yang kita bagi yang pada aktif semua common ya? dan uncommon, Kayak di mana prof yang masih common ada? itu seperti exon Yang paling 19, senior itu paling exon dengan Prof. Anwar. 21, itu presentasi Prof. Anwar itu berapa? 56,1%, dan Kayak uncommon itu kayaknya sekitar belum 29%, itu 70 exon sekian. 18 dan exon Prof. 20. Anwar masih praktek? Untuk ALK, Kayaknya enggak itu lagi. dijumpai yang positif di Indonesia itu Tapi dia 12,5%, masih dan ALK ya negatif tadinya belum 87,5%. Untuk pemeriksaan belum, imunohistokimia tidak ada PD-L1 itu yang info positif dia itu SARS kita gitu jumpai kan. 53,3%. Untuk yang positif Bapak ini ini kita payah, bagi dua lagi. Mas. Ini Kalau berguna kami untuk nanti disarankan pilihan terapi berhenti praktek kita, nggak mau dia. di mana ada yang Masih ekspresinya nyari itu juga ekspresi sampai yang sekarang. kuat dan ekspresi yang lemah. Makanya tetap Ekspresi buka yang aja kuat praktek itu sore. kita jumpai ekspresi itu Tapi lebih betul juga, kan? besar atau sama Nanti kalau dengan misalnya 50. udah berhenti Ekspresi yang ntar lemah itu masuk 1 atau apa sampai namanya, dengan Iya 49. lah, jadi pikun. iya Hmm. nggak apa-apa ya Untuk di menghambat pikun. data Iya, di betul. Adamalik sendiri itu di tahun Menghambat 2022 dan 2023 kita dapatkan ini di Adamalik dari Januari sampai dengan Desember 2022 itu kasus untuk non small cell lung carcinoma itu kita jumpai 172 pasien, di mana yang kita periksakan EGFR itu yang positif kita jumpai 15 pasien, yang negatif 23 pasien. Dari ALK 19 pasien yang kita periksa ALK itu di 2022 tidak ada yang kita jumpai yang positif. Kemudian dari Januari sampai dengan September 2023, di sini kita lihat ada kenaikan kasus ya. Dari Januari sampai 2023 September 2023 kita jumpai pasien non small cell lung carcinoma itu 302 kasus. Dari kasus ini kita periksakan EGFR yang positif itu kita jumpai 16 kasus, EGFR negatif 58 kasus, dan dari 113 pasien yang kita periksakan untuk ALK-nya itu kita jumpai yang positifnya itu 6 kasus. Ini tambahan algoritma tata laksana pada non small cell lung carcinoma dengan EGFR positif, ALK positif dan ROS1 positif. Mungkin ini akan lebih dijelaskan oleh Prof. Noni.